Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf 175-176. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah memanjatkan syukur dan sholawat untuk Kanjeng Rasul, saya selaku khatib mengajak kepada saudara-saudara untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita dengan berikhtiar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah yang singkat ini saya beri judul jangan menjadi intelektual tukang. Saya mulai khutbah ini dengan satu kisah di mana dalam surah Al-A'raf 175 sampai 176 yang tadi sudah saya baca. Ayat itu mayoritas mufassir sepakat bahwa ayat itu adalah mengisahkan seorang ulama, atau kalau orang kampus ya seorang intelektual yang ada dan hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan siapa itu Bal'am bin Ba'urah. Ia adalah merupakan seorang alim yang lahir dari suku Kan'an, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sangat banyak dan sangat tinggi. Itulah yang tercermin dalam firman Allah, alladzi atainahu ayatina. Dialah yang telah kami berikan ayat-ayatku, dalam bentuk jamak ayatina, artinya beliau menguasai banyak sekali cabang ilmu. Tidak hanya itu, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, beliau menambahkan satu keterangan bahwa Bal'am bin Ba'urah itu diberi kesempurnaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa doanya yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut sebagai orang yang mustajabud da'wah, atau orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia berhasil mendapatkan dan mengetahui intisari dari asmaul husnanya Allah yang disebut dengan
Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam artinya adalah nama-nama Allah yang jika orang berdoa menyebut nama-nama itu, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kedudukan seorang Bal'am bin Ba'ura, seorang alim, seorang ulama, atau dalam bahasa kampus seorang intelektual yang sangat cerdas, yang ilmunya begitu tinggi. Namun disayangkan, ketinggian intelektualitasnya ternyata tidak sejalan dengan tingginya moralitas yang ia miliki. Ia justru terjebak dalam permainan dan tipu daya duniawi yang menyebabkan dirinya kemudian melacurkan ilmunya. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, fangsalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Ilmunya yang sangat tinggi, intelektualitasnya yang begitu hebat, ternyata kemudian dia tinggalkan, lalu dia terus menerus diikuti oleh iblis dan setan, maka dia menjadi orang yang tersesat. Imam As-Sawi dalam tafsir Sawi, yaitu hasyiahnya tafsir Jalalain, beliau menceritakan ketika bagaimana Bal'am ini melacurkan ilmunya, apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Dikisahkan oleh Imam As-Sawi, ketika ada berita bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya, yaitu kaum Bani Israel, akan memasuki Baitul Maqdis, kota yang dimana suku Kan'an tinggal di sana. Mereka suku Kan'an sangat khawatir kalau Musa dan anak buahnya itu kemudian akan menjadi penguasa di sana, lalu kemudian akan menyingkirkan kaum Kan'an. Kaum Kan'an tahu kalau dia memiliki seorang yang hebat yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Mereka mendatangi Bal'am untuk minta didoakan, wahai Bal'am, ini akan datang Musa bersama kaumnya untuk menguasai kita semuanya. Karena itu saya minta tolong agar dia tidak menjadi penguasa di sini. Mari saya minta Anda mendoakan Musa agar celaka, sehingga dia tidak bisa menguasai Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mula-mula Bal'am menolak. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku tidak mungkin mendoakan jelek kepada Musa, karena Musa adalah nabinya Allah. Dia berjalan di atas kebenaran. Bagaimana mungkin aku mendoakan jelek untuk dia? Namun lama-kelamaan kaum Kan'an ini senantiasa datang kepada Bal'am. Setiap kali datang dia membawa hadiah, atau bahasa persisnya adalah membawa suap. Wahai Bal'am, apakah Anda tidak kasihan kepada kami? Cobalah Anda pikirkan nasib kami ini. Lalu setiap menerima hadiah, maka mulai lunturlah keteguhan hati dari Bal'am. Maka dia mulai melunak sambil mengatakan, kalau begitu saya mencoba akan istikharah, apakah boleh saya mendoakan jelek kepada Nabi Musa. Istikharah pertama, jelas dia kemudian mimpi bahwa dia dilarang untuk mendoakan yang jelek. Tapi kaumnya terus datang lagi membombardirnya dengan hadiah. Cobalah sekali lagi beristikharah, siapa tahu ada jawaban yang berbeda. Bal'am pun kemudian istikharah lagi. Namun istikharah kedua dan ketiga sudah tidak lagi ada mimpi yang jelas, isyarah yang jelas tidak ada. Maka ketika diceritakan kepada kaum Kan'an mengatakan,
Berarti kalau tidak ada isyarah yang jelas atau perintah larangan yang jelas, berarti Anda boleh untuk mendoakan jelek Nabi Musa. Akhirnya Kan'an pun karena terus-menerus menerima hadiah, menerima suap itu tadi, tampaknya melunturkan kualitas kealiman, keintelektualitasannya, karena sudah remuk dan sudah hancur moralitasnya oleh karena uang ataupun hadiah ataupun suap yang diberikan. Maka singkat cerita, Bal'am pun kemudian karena beberapa kali dibujuk, maka dia kemudian berangkat menuju bukit, lalu mendoakan kejelekan-kejelekan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Di dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan doanya itu masih dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa tidak bisa masuk ke situ karena apa? Umatnya juga tidak mau. Akhirnya terdampar di daerah namanya di kota Tih selama 40 tahun. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa saya tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis? Allah menjawab, karena ada orang yang meminta kepadaku agar kamu tidak bisa masuk ke sana. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Dia terus berdoa kepadaku. Kata Musa, tolong wahai Allah, berikan kepadanya satu balasan yang setimpal, hancurkan kekuatan Ismul A'zam yang telah ia kuasai. Maka apa yang terjadi? Bal'am kemudian dihukum oleh Allah dengan cara yang menghina dinakan. Lidah dia menjulur sampai ke dada dan terus menerus begitu dalam kehidupannya sampai dia meninggal. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah yang disebut di dalam ayat famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa tatrukhu yalhas. Itulah perumpamaan si Bal'am itu bagaikan anjing yang apabila kamu hardik dia akan menjulurkan lidahnya, ataupun kamu biarkan pun dia juga akan menjulurkan lidahnya. Demikian kisah tentang Bal'am yang oleh Al-Quran diperintahkan untuk mengkisahkan kepada para umatnya Nabi dengan perintah faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah ini agar intelektual-intelektual, ulama-ulama masa sekarang bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Bal'am. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dari apa yang terjadi pada seorang Bal'am bin Ba'ura ini? Yang pertama, tentu saja wahai kaum insan-insan akademis, kaum intelektual, para alim, para ulama, hendaklah jangan menjadi ulama akademisi yang menjadi atau menjadi intelektual tukang. Bahasa ini tentu sudah sangat lama kita kenal. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang hanya mau berbicara dan beraksi tergantung siapa yang berinvestasi. Merekalah yang hanya sekedar memberikan legalitas, memberikan satu stempel tentang sesuatu yang dikehendaki oleh investor, meskipun mungkin itu bertentangan hati nurani, bahkan bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau kebenaran yang ia yakini. Teruslah kita sampaikan kebenaran berdasarkan ilmu, bukan atas dasar nafsu atau atas dasar kepentingan duniawi belaka. Yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, seorang intelektual harus menjadi pelopor tegaknya etika dan moral, baik dalam dunia politik, ekonomi, maupun bidang-bidang sosial kemasyarakatan yang lainnya. Jangan sampai
hiruk pikuk politik maupun berseliwerannya uang dan sebagainya menyebabkan intelektualitas ini luntur dan bahkan melunturkan moralitas. Jika moralitas para intelektual runtuh, maka apatah lagi yang akan terjadi pada masyarakat awam di luar sana. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang ketiga, mari kita mengingat betapa buruknya citra yang diberikan oleh Allah untuk menjadi gambaran bagi intelektual yang suka melacurkan ilmunya, yaitu diumpamakan oleh Allah bagaikan anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Begitu hina dinanya jika insan akademis melancurkan ilmunya. Sebagai tambahan pengingat bagi kita, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, kaum intelektual adalah orang-orang yang seharusnya bisa mewarisi dan menjalankan tugas dan fungsi-fungsi profetik untuk kemaslahatan umat manusia. Karena itu hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan dalam situasi yang sulit seperti ini, kondisi bagaimanapun yang kita hadapi, para insan akademis, para intelektual, calon-calon intelektual, marilah kita terus untuk berpegang pada nilai-nilai moralitas dan terus berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita arungi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.